Cinta Andara episode 18. Revan Pov. Apa ini cemburu? Apa aku cemburu terhadapnya? Ayolah, aku bahkan belum sepenuhnya mencintainya. Bagaimana mungkin aku bisa secemburu ini? Sedikit bercerita, dulu aku memang orang yang sangat pencemburu saat memiliki kekasih Lita. Tak ada satupun nomor lelaki di ponselnya. Tak ada yang boleh meliriknya, apalagi menyentuhnya. Hingga saat itu, kecemburuan mengakhiri semuanya. Entah siapa orang yang mengirimkan foto-foto Lita dan seorang lelaki di alamat kantorku. Itu membuatku murka dan sangat membencinya. Aku bahkan tak mempercayai perkataannya. Tak mempercayai jika bayi yang dikandungnya adalah anakku. Aku buta karena cemburu. Aku bodoh karena cemburu. Hingga aku memilih mencampakannya. Akhirnya penyesalan datang ketika aku mengetahui itu bukanlah foto asli. Sial, bodoh. Harusnya aku menyelidikinya terlebih dahulu sebelum aku melakukan tindakan yang sangat merugikanku. Ketika aku mengetahui semua itu, aku sadar jika aku sudah terlambat. Lita sudah tak ada. Aku mencarinya kemana-mana namun aku tak menemukannya. Hingga 3 tahun yang lalu, aku mengetahui kenyataan jika ternyata saat itu Lita sudah meninggalkanku selama-lamanya. Aku terpukul, sangat terpukul. Tapi aku berniat untuk mengubur masa lalu itu dalam-dalam dan memulainya kembali dengan Dara. Perasaan ini adalah perasaan yang sama seperti yang kurasakan kepada Lita dulu. Perasaan ingin memiliki tanpa ada satu orang pun yang boleh menyentuhnya. Perasaan marah saat melihatnya dilirik atau disentuh oleh orang lain selain aku. Apa ini cemburu? Apa perasaan cemburu ini akan kembali menggerogotiku? Sepertinya aku harus lebih pintar lagi untuk mengendalikan diri. Seperti Lita, Dara tak mungkin mengkhianatiku. Aku harus percaya itu. Namun sepertinya menaklukkan rasa cemburu itu tidaklah gampang. Kemarin aku banyak bercerita dengan Mike. Begitupun dengan Mike. Dia banyak bercerita terhadapku. Bercerita tentang Lita, Hana, dan juga Dara. Kamu bahagia, Rev? Tanya Mike menyadarkanku. Aku tertawa hambar. Sejak kapan kamu menanyakan kebahagiaan kepadaku? Bukankah kamu adalah orang pertama yang ingin melihatku selalu menderita? Aku sedikit menyindir. Dia tertawa lebar. Hahaha. Kupikir itu dulu. Sekarang kita keluarga. Jawabnya. Aku hanya terdiam tak menanggapi perkataannya. Rev, kupikir kamu harus selalu berjalan ke depan. Jangan selalu melihat ke belakang. Lita memang akan selalu ada di hati kita. Dia masa lalu terindah yang pernah kita miliki. Namun, kini kita sudah memiliki masa depan, Rev. Katanya menasehatiku. Kamu ingin aku melupakannya? Tanya aku sedikit heran. Mike menghembuskan napas panjang. Melupakan atau tidak itu terserahmu. Aku hanya ingin kamu menjalani hidup seperti yang kujalani saat ini. Saat aku dengan rela melepas kepergian adikku dan memilih hidup bahagia dengan orang yang kucintai tanpa dendam sedikit pun. Itu berbeda denganku, Mike. Ya, berbeda, hanya sedikit. Dulu aku hidup dengan dendam, sedangkan kamu hidup dengan penyesalan. Lepaskan semuanya, Rev. Kupikir Lita akan bahagia saat melihatmu bahagia di sini. Sesungguhnya aku sudah belajar memulai semuanya dari awal bersama dengan Dara. Kataku jujur. Benarkah? Tentu Dara akan sangat bahagia melihat perubahanmu kelak. Aku mengangkat sebelah alisku. Dari mana kamu tahu dia akan bahagia? Mike lagi-lagi menertawakanku.
Ayolah, Ref. Semua orang juga tahu bagaimana cintanya Dara terhadapmu. Kamu hanya berusaha menutup matamu saja. Entahlah, kupikir dia sedikit menghindariku akhir-akhir ini. Mungkin dia sedikit terkejut dengan perubahanmu. Ya, mungkin saja. Lirihku. Ref, percayalah, Lita akan bahagia melihatmu bahagia. Dan mungkin inilah rencana Tuhan selama ini, mengambil Lita dari sisi kita dan menggantikan dengan wanita-wanita yang tak kalah sempurnanya dengan Lita. Bukankah begitu? Aku hanya mengangguk dengan perkataan Mike saat itu. Mike benar, sangat benar. Aku memang harus melangkah ke depan. Dan perkataan Mike tersebut entah kenapa semakin mempengaruhiku untuk memulai kehidupan baru bersama dengan Dara. Langkah pertama adalah membuat ikatan kami semakin kuat dengan hadirnya seorang anak. Aku menginginkannya, sungguh. Tapi lagi-lagi penghalang yang sempurna untuk hubungan kami adalah diriku sendiri. Aku tak bisa mengendalikan rasa cemburu ini. Sebesar inikah rasa ingin memilikiku atas diri Dara? Tanpa sadar, tanganku sudah menggebrak meja di hadapanku, membuat orang-orang yang berada dalam ruangan ini memandang aneh ke arahku. Saat ini aku memang sedang berada dalam ruanganku, duduk tenang di sofa dan sedang memperhatikan Dara yang sedang bercakap-cakap dengan akrab bersama dengan Drake Lambert dan juga beberapa asistennya. Dan entah kenapa itu membakar sesuatu di dalam diriku. Aku tak suka melihat mereka seakrab itu. "Apa yang kamu lakukan, Mas?" tanya Dara ke arahku. Dengan santai aku membenarkan letak dasiku dan kembali duduk tenang seperti tak terjadi apapun. "Ada apa?" "Tak ada apa-apa di sini," jawabku dengan santai. "Kau mengacaukan konsentrasi kami, Mas," katanya dengan sedikit memelankan suaranya. "Rupanya kalian terlalu konsentrasi hingga melupakanku yang masih berada di sini," sindirku. Aku melihat Dara berjalan ke arahku. "Apa maksudmu?" bisiknya pelan. Aku kembali berbisik kepadanya. "Aku tidak suka kedekatan kalian." "Astaga, kami hanya kerja." "Tapi tidak seperti itu," jawabku cepat masih dengan saling berbisik. Maaf jika saya mengganggu, tapi sepertinya saya tidak memiliki banyak waktu." Itu suara Drake. "Oh, maafkan saya, Mr. Lambert," kata Dara yang kini sudah kembali duduk di kursinya tanpa menghiraukan aku lagi. Sial. Sore ini kami pulang lagi-lagi dalam keadaan diam. Tak ada bergandeng tangan seperti tadi pagi. Entah kenapa aku juga terlalu malas untuk menggodanya. Apa masih kesal karena cemburu tadi siang? Entahlah. Tapi bukankah seharusnya Dara yang mengajakku berbicara terlebih dahulu? "Berhentilah menggantikan posisiku," ucapku memecah keheningan. "Apa?" Dia terlihat sedikit terkejut. "Aku sudah sembuh, jadi aku bisa melanjutkan pekerjaanku. Lebih baik kamu istirahat saja di rumah." Kenapa tiba-tiba mengambil keputusan seperti ini? Bukan tiba-tiba, aku sudah memikirkannya jauh-jauh hari. Lalu aku memandang ke arahnya. Jadilah seperti dulu. Jadilah istri yang hanya melayaniku seperti dulu. Kataku yang sontak membuatnya dia membatu. "Kenapa? Apa dia tak suka?" "Apa kamu tidak suka?" tanya aku kemudian. Bukan begitu. Tapi aku sudah nyaman bekerja di kantor." "Tapi aku tidak suka," jawabku cepat. "Kamu harus banyak istirahat supaya bisa cepat hamil," kataku mencoba mencari-cari alasan.
Tapi aku masih bisa hamil walau masih kerja. Dokter Vina berpesan agar kamu tidak boleh terlalu kelelahan. Dokter Vina juga tidak melarang untuk bekerja kan? Dia tak mau mengalah. Bekerja membuatmu kelelahan. Tapi di rumah sangat membosankan, Mas. Aku lebih suka bekerja. Rengeknya. Sejak kapan kamu berubah menjadi pembantah seperti ini? Sindirku. Kulihat dia seketika menundukkan kepalanya. Apa kamu tahu? Aku hanya tidak suka melihatmu terlalu dekat dengan lelaki-lelaki itu. Kamu cemburu? Jika iya, lalu kenapa? Jawabku tegas. Dia memalingkan wajahnya. Kulihat beberapa saat pipinya merona. Aku suka melihatmu cemburu, katanya pelan. Dan entah kenapa itu membuatku tersenyum. Bersambung, nantikan episode 19-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.